Pada umumnya kan jarang kalau cowok parfumnya mati. Beda dengan makhluk halus yang lain yang suka mengganggu, iseng atau menakut-nakuti orang gitu. Dia nggak seperti itu. Dia bisa berkomunikasi sangat baik. Dia memperkenalkan dirinya, aku perempuan baik-baik. Saya perempuan baik-baik, saya nggak akan ganggu kamu, nggak akan ganggu keluargamu, nggak akan mengganggu pekerjaan kamu gitu. Saya hanya suka aja sama kamu. Harusnya saya pulang ke Solo, tapi saya ketinggalan pesawat gara-gara dia. Jadi saya mau keluar kantor, nyari taksi mau ke bandara, perut saya itu kayak dibikin mulus-mulus gitu loh. Mulus banget, mulusnya nggak wajar. Akhirnya saya naik taksi. Saya tahu taksi ini nggak akan ngejar pesawat itu. Sepanjang jalan dia cuman tertawa. Biarin, nggak usah pulang di sini aja. Biarin, nggak usah pulang. Akhirnya saya nggak sampai Soekarno-Hatta. Saya nginep di rumah kakak saya. Dan yang terjadi malamnya pesawat itu tergelincir jatuh. Semuanya luka-luka di dalam. Seringkali banyak yang mengatakan bahwa pertemuan rasa sayang terhadap sepasang individu terjadi di tempat yang tak terduga. Terkadang rasa sayang itu sendiri juga bisa membuat kontak batin yang dirasakannya. Namun, bagaimana jadinya kalau rasa sayang terjadi di dalam dimensi yang berbeda? Mereka semua memang ada, bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya? Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Budi ini sibuknya apa? Kalau beberapa waktu lalu konten YouTube. Tapi break untuk sementara waktu. Oh, oke. Yang pastinya di sini Mas Budi punya dan banyak pengalaman dan cerita mistis yang mau diceritakan hari ini. Ada. Ceritanya seperti apa? Ceritanya sebenarnya sudah terjadi sekitar tahun 2004. Di hari pertama bulan Ramadan. Jadi mungkin kita sering dengar ya katanya kalau bulan Ramadan itu hal-hal yang gaib semuanya dibuang atau terpenjara atau apa. Justru sebaliknya. Saya mendapati fenomena yang luar biasa di hari pertama. Begitu. Fenomena apa yang terjadi? Di hari pertama bulan puasa, saya itu sore-sore sekitar jam 5 saya beli makan nasi Padang. Terus saya bawa ke kantor. Nah, begitu di kantor, kita nunggu waktu berbuka, saya buka bungkusannya, tiba-tiba ada yang bisikin saya dari belakang. Dia cuma bilang, ini enak, saya minta ya, misalkan dibagi 2. Oke. Itu suara siapa? Suara perempuan dan di kantor saya satu ruangan laki-laki semua. Oke. Dan itu berarti masih siang hari atau sudah gelap? Kira-kira 10 menit sebelum berbuka. Oh, menjelang buka puasa, Iya. berarti udah mau menuju maghrib itu.
Dan memang aku penasaran situasi kantornya Mas Budi ini apakah memang sudah tua atau memang sebelumnya sering terjadi hal-hal mistis di sana? Setahu saya, karena ini kantor baru kita tempati, kantor ini sempat kosong, tapi kurang tahu berapa lama. Jadi kami pindah menempati kantor itu. Jadi Tapi memang secara fasilitas seperti meja, lift juga ya, toilet terlihat seperti baru semua. Gitu. jadi memang kantornya sudah pernah ditinggal kosong Sudah pernah gitu ya? ditinggalkan. Dan sekarang digunakan oleh kantor lain karena ada di daerah sini, Jakarta Selatan. Tidak jauh dari sini. Oke. Dan pada saat itu ketika Mas Budi mendengar suara perempuan, itu Mas Budi pasti merasa bingung karena satu ruangan itu laki semua. Iya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu merinding saya. Merinding dulu. Saya pastikan dulu ini saya sedang berhalusinasi atau kenapa gitu ya. Tapi yang bikin beda saat itu saya ada mencium aroma wangi yang tidak biasa gitu. Jangan-jangan tadi yang minta ini gitu. Tapi saya tidak bisa melihat sosoknya ya. Hanya mencium aromanya wangi dan suaranya lembut. Oke. Jadi saya pisahkan, akhirnya nasi padang saya belah jadi dua. Satu saya makan, satu saya diamkan. Dan dia bilang terima kasih, ini enak. Itu awal pertama kalinya, seperti itu. Pertama kali Mas Budi mengalami hal mistis gitu yang terjadi. Kalau yang boleh dibilang berkelanjutan ya awal mula di situ. Tapi sebelumnya memang pernah, paling hanya sekali dua kali gitu ya. Dan saya anggap wajar dan tidak ada komunikasi. Kalau ini ada komunikasi gitu, dua arah. Oh, ada komunikasi berkelanjutan setelah Iya. itu. Ada terus. Oke. Lalu? Ya akhirnya saya dianggap sebagai karyawan yang ada gangguan jiwa ya. Karena beberapa kali saya kepergok temen misalkan sedang ngobrol terus saya keluar omongan misalkan, iya tenang aja gitu. Saya sedang ngobrol sama Sosok teman saya. itu gitu. Dan teman-teman saya pada kaget, kamu ngomong sama siapa gitu. Dan itu dari tahun itu di kantor itu sesering itu Sesering Mas itu. Budi untuk Iya. berbicara dengan sosok itu. Iya, kata teman-teman saya. Penasaran ya, saya tuh melihat sosok ini tuh muncul pada saat di bulan itu atau kayak setelah bulan puasa itu selesai dia tetap ada. Tetap ada. Kami berkomunikasi intens 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Lama banget ya Mas. Dan di kantor itu teman-temannya Mas Budi akhirnya Mas Budi bercerita nggak sih kayak ini enggak. saya tuh mendengar sesuatu. Saya tidak bercerita ke setiap orang. Bahkan mungkin di studio ini ini orang ketiga yang saya ceritain ini. Jadi wow. keluarga saya tidak tahu, banyak orang tidak tahu. Oke. Karena kalau saya cerita, besar kemungkinan ya paling jawabannya kamu berhalusinasi. Gitu. Ada cerita apa lagi nih tentang sosok ini? Ya sosok ini banyak mengingatkan saya. Khususnya misalkan kalau saya mau pergi jalan malam gitu, suka dicegah sama dia. Suka dicegah, suka nggak boleh. Kamu jangan ngeyel ya kalau orang Jawa bilang gitu. Nurut, apa sih nurut gitu, jangan keluar. Tapi saya ikutin. Selama dia minta saya ikutin. Ada satu yang saya agak nekat saat itu. Teman-teman saya itu di Jogja mau ngajak main ke pantai. Di pantai Parangtritis itu. Saya mau ikut, nggak boleh. Enggak, kamu di rumah. Ya sudah, saya nggak ikut. Teman-teman saya semuanya berangkat ke sana naik motor. Kurang lebih jam 2 atau setengah 3 pagi dini hari, teman saya kirim SMS kalau untung kamu nggak ikut, pantainya kotor, bilang gitu kan. Ini nggak kayak biasanya. Oh kayak gini sih, akhirnya mereka jam 4 pulang. 4 pagi pulang. Biasanya saya kalau habis subuh tidur kan. Di hari itu saya dibikin nggak bisa tidur.
pagi-pagi udah berisik, ya biar kamu nggak tidur, biar kamu bisa alir keluar. Dan rupanya pagi itu gempa bumi Jogja 2000. Jadi saya adalah orang yang sempat keluar dan tidak kejatuhan apa-apa. Oh, Karena banyak sekali korbannya. oke. Ini Mas Budi ini seberapa dekat dengan sosok itu? Dia tahu semua tentang saya, tapi kalau saya kan susah tahu tentang dia. Dia tidak bercerita dari mana asalnya bisa menjadi seperti itu. Dia hanya bercerita kalau saya asalnya dari Jogja. Gitu. Bertemu saya di sini. Terus pada saat saya pulang ke Jogja, dia suka ikut saya. Dia bilang, aku di samping kamu. Dan tiba juga di Jogja. Sampai di Jogja, dia bilang terima kasih. Nanti kalau mau jalan-jalan, aku ikut lagi. Jadi saya ke mall gitu, misalnya saya ke food court ya, saya pesen minum gitu, pesen jus gitu. Dia suka minta, jadi saya pesennya 2. Di daerah Malioboro ada tuh dulu, mungkin kalau ada yang masih ingat, ada salah satu food court yang kalau saya pesen minuman selalu 2. Pesan kentang selalu 2. Gitu. Ini Mas Budi bisa gambarkan nggak ya sedikit gitu sosok perempuan ini? Bisa. Seperti apa? Mungkin sudah disiapkan ada kertas dan spidolnya. Mudah-mudahan diizinkan ya. Saya bercerita di sini bukan bermaksud untuk membuka yang pernah terjadi di antara saya dengan sosok ini. Mudah-mudahan dia juga tidak keberatan. Untuk sosok perempuan ini punya nama, Mas? Saya panggil dia Kay. K, Iya. inisial. Ada cerita, jadi beberapa kali kalau saya tidak bisa masuk kantor, dia bisa bukain pintu tanpa kunci. Wow. Jadi dia saya panggilnya, kamu kunci saya gitu, kunciannya saya. Mohon maaf itu sampai kepada perangkat yang nggak masuk akal, komputer passwordnya lupa sama dia masuk. Bisa kayak gitu? Sangat tidak masuk akal, bahkan ada yang tidak masuk akal lagi, dia bisa mengirimkan pesan ke saya lewat layar. Bahkan ada yang lebih unik lagi, lewat voice note. Jadi saya nggak perlu mendengarkan dengan telinga saya suara lembutnya, dari voice note kelihatan. Tapi biasanya kalau keseringan seperti itu, HP-nya rusak. Karena ada benturan energi yang nggak wajar kali ya di situ. Antara baterainya jebol atau biasanya IC LCD-nya retak dalam gitu loh. Gitu.
Ini Ya, sosoknya ini terlihat rambutnya nggak begitu rambutnya nggak panjang. beraturan, nggak begitu panjang ya, seperti yang punya Mbak ini nggak. Rambutnya tuh sekitar segini, cuman kadang-kadang lehernya sini tuh, waktu saya lihat di hari-hari terakhirnya itu, oh lehernya nggak panjangan gitu. Karena sejauh 2 tahun saya belum pernah melihat sosok dia secara utuh. Hanya suara dan aroma. Di akhir-akhir perpisahan saya baru bisa melihat. Karena di belakang sana ada lampu merkuri, di situ ada gang, jadi enak pandangan saya langsung. Wah, seperti ini. Gitu. Jadi yang saya ingat matanya itu dia lebih sering begini nunduk merem gitu. Dia jarang terlihat matanya. Cara bicaranya lembut sekali. Jadi Bahkan marah pun lembut dia marahnya. oke. Iya. Jadi perempuan ini, sosok ini yang Mas Budi panggil Kay, dia ini pertama-tama hanya mengeluarkan suara dan wangi. Iya, Wangi itu wangi seperti apa, Mas? seperti bunga melati. Bunga melati pada umumnya Bunga atau melati pada umumnya. Kan jarang kalau cowok parfumnya melati gitu kan. Jadi saat itu akhirnya saya kalau aroma melati mampir di hidung saya, pasti nggak lama ada suara dia. Jangan lupa makan. Oh, selalu mengingatkan Mas Budi. Ada yang lebih unik lagi itu. Saya di daerah Meruya, kunci motor kamu ketinggalan. Itu dapat hal yang informasi. nggak wajar ya, seperhatian itu sama saya. Gitu. Bahkan ada himbauan gitu, ada kayak yang ngasih tahu gitu, nggak usah ikut teman-temannya yang pada mau jalan. Padahal saya nggak tahu mau jalan kemana. Baru paling besok malam teman-teman saya pada ngomong, Kak Anyer yuk. Oh ini yang dimaksud. Gitu. Oh, Jadi dia udah ngomong kalau nggak usah ikut-ikutan teman. Ya emang teman-teman mau kemana kan nggak ada rencana. Baru tahu 1-2 hari gitu. Saya baru tahu kalau ternyata ada rencana gitu. Gitu Kak. Baik sekali. Hanya saja kita selama 2 tahun berhubungan itu tiba-tiba kuping saya yang sini, kalau tadi lembutnya di sini kan, yang sebelah sini nih suara laki-laki dengan suara yang bassnya gede banget mengancam saya, kalau kalian masih melanjutkan hubungan kalian, kamu mati. jadi ada sosok lain yang datang Ada sosok tiba-tiba. lain yang datang, terus Oke. saya tanya, ini siapa? Yang jawab yang cowok. Saya tanya ke yang cewek kan, yang jawab yang cowok. Saya pasangannya. Oke, tahan dulu ceritanya. Pasti pemirsa merinding penasaran. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Untuk kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Jadi ini adalah sosok yang Mas Budi cerita, sosok perempuan yang sering Mas Budi panggil Kay. Iya. Dan rambutnya tidak begitu rapih ya, Iya, terlihat dan ya. tidak panjang. Tidak panjang, pakai poni. Ada garis di sini ya, betul. Dan matanya katanya selalu terlihat ke bawah dan selalu menunduk gitu ya. Ya, di hari terakhir saya merekam sosoknya dia itu. Oh, ini ternyata berarti dia sering murung ya. Sering murung, ada kesedihan yang dia simpan mungkin ya. Karena sebenarnya dia memang belum mau menjadi seperti itu. Kalau yang dari cerita yang saya tangkap dari dia, bahwa dia aslinya berasal dari Jogja. Dia aslinya Jogja. Oke, terus kemudian ke Jakarta. Terjadi musibah. Lalu dia tidak dikenali siapapun. Dan dia tidak bisa pulang ke sana. Gitu, makanya sosok ini berbeda dengan makhluk halus yang lain yang suka
mengganggu, iseng atau menakut-nakuti orang gitu. Dia nggak seperti itu. Dia bisa berkomunikasi sangat baik. Oke, sosok ini pada saat kejadian gitu atau yang diperlihatkan sama Mas Budi, dia pernah cerita nggak sih dia tuh umur berapa? Kurang lebih umurnya 23 tahun Oh, pada saat kejadian itu. Oh. Jadi awal sosok ini sempat cerita apa aja sih Mas sama Mas Budi? Perkenalannya tuh pertama kali dia mengenalkan namanya kah atau apa? Dia hanya memperkenalkan dirinya, aku perempuan baik-baik. Saya perempuan baik-baik, saya nggak akan ganggu kamu, nggak akan ganggu keluargamu, nggak akan mengganggu pekerjaan kamu. Gitu. Saya hanya suka aja sama kamu. Gitu. Terus dia kirim deh itu love. Biasanya tahu-tahu ada di layar komputer saya. Komputer yang ada di rumah? Ada di depan saya di kantor. Oh, di kantor. Dan ini sulit dipercaya karena pesan ini muncul berkali-kali, sempat saya anggap virus, saya sempat panggil IT juga, tolong dicek ada trouble apa di komputer saya karena tiba-tiba seperti ini, dan IT-nya angkat tangan, IT-nya juga akhirnya menyerah dan pulang, nggak kembali lagi maksudnya, IT-nya. Oke. Kenapa bisa jadi dia yang keluar? Dia nggak percaya, terus sering ngatain saya aneh-aneh gitu ya. Jadi dia akhirnya menemui kejadian yang di luar nalar. Contoh sedang di lift atau apa gitu, masuk, nunjuk tombol 1 gitu. Bukannya turun malah buka lagi. Gitu. Dia tutup lagi, mau turun buka lagi. Sampai akhirnya dia keluar naik tangga. Tapi begitu naik lift orang lain, normal lagi. Sangat ini ya, sangat tidak masuk akal tapi itu Tidak yang masuk terjadi akal, gitu. Kemudian nongol di cermin, Wow. kata teman saya, ada perempuan pada saat dia habis cuci muka gitu di belakang dia. Tapi saya yakin itu dia saat itu, walaupun saya nggak lihat ya. Saya yakin itu kelakuan dia, hanya membuat takut aja. Karena sering ngatain saya. Oh, jadi agak iseng gitu ya berarti sosok ini. Dan selain Mas Budi, berarti ada yang pernah ditunjukkan gitu atau Ada. dijaili di kantor berarti Ada ya? teman saya orang-orang bekerja di satu lantai dengan saya. Itu ada 5 orang yang resign ya. Karena 5 diteror. orang resign. Karena diteror. Iya. Itu pertama kali Mas Budi kenal sampai teman-teman Mas Budi itu merasa terganggu, itu jaraknya berapa lama itu? 2 bulan. 2 bulan, hanya 2 bulan. Langsung mereka terasa tidak nyaman gitu. 2 bulan langsung open recruitment. Oke, itu apa yang terjadi sampai ke titik itu gitu? Apakah dia terganggu apanya? Mungkin tadi muncul di cermin atau apa yang terjadi? Di kamar mandi paling sering diganggu. Lampu tiba-tiba mati, pintu kamar mandi tidak bisa dibuka, keran air tiba-tiba mati. Kemudian ya di badannya dia itu sering berat katanya. Kalau Badan temannya Mas iya, Budi. kalau pagi itu badannya sering berat buat bangun, makanya males kan akhirnya terlambat kerja. Oke. Itu sering sakit gitu. Pokoknya nggak wajar, dia nggak biasa nemuin itu kejadian yang aneh-aneh kayak gitu. Terus dia misalkan kayak beli minuman gitu ya, rasanya aneh. Kurang lebih saya tahu itu minuman pasti udah dianeh-anehin sama si ini nih. Atau makanan juga gitu. Seintens itu berarti dia pergerakan dia dengan Iya, sekitarnya Mas dalam Budi rangka gitu. nggak terima karena saya direndahkan atau dikatain yang enggak gitu. Dia paling nggak suka. Oh, awalnya itu berarti. Awalnya itu berawal dari situ. Dia yang ngomong ke saya kalau saya nggak suka kalau Mas direndahkan sama mereka gitu. Oke, dan ini waktu sosok ini kan pernah cerita tadi sama Mas Budi kalau dia dari Jogja, terus dia terjadi musibah gitu. Itu sebenarnya detail ceritanya itu musibahnya seperti apa? Musibahnya dan adalah tahun kecelakaan. berapa mungkin? Kecelakaan di
jalan raya di Jakarta. Kurang lebih tahunnya 2001-2002. Dan fisiknya nggak bisa dikenali. Hancur. Fisiknya ini nggak bisa dikenali. Pokoknya hancur sekali. Dan dia akhirnya waktu Mas Budi ke Jogja, dia pengen ikut gitu ya, senang Iya, gitu. dan dia senang banget karena bisa pulang ke rumah, dia bisa melihat ibunya, bisa melihat adiknya, bisa melihat neneknya, walaupun nggak bisa komunikasi sama mereka. Jadi awal mula ini Mas Budi ini mendengar suara dan wangi aja gitu. Mas Budi pernah bertanya-tanya nggak sih kenapa ya kok sosok ini memilih saya gitu untuk ada di dekatnya gitu. Apakah kan di sana kata Mas Budi kan cuma laki-laki aja nih Iya. banyaknya di kantor dan berarti banyak laki-laki Banyak lain pilihan gitu. dong gitu. Betul. Kenapa milih saya gitu ya? Dia hanya Kira-kira pernah bilang, ngobrol itu nggak sih? pernah saya, kenapa nggak ke yang lain gitu. Karena kadang-kadang kalau malam saya merasa terganggu juga gitu. Tapi dia jawabnya simpel aja, saya sukanya sama kamu. Gitu aja, saya sukanya sama kamu. Sudah, Merasa cocoknya aja, merasa merasa aja cocok gitu. aja gitu. Oke. Dan setiap malam Mas Budi tadi bilang kalau sering diganggu gitu ya. Apa aja sih gangguan yang sosok ini lakukan gitu sama Mas Budi selain suara dan apakah pernah pergerakan atau menghilangkan atau diumpetin barangnya Mas Budi atau apa gitu misalkan. Kalau ngumpetin barang sih yang ini enggak. Cuman biasanya bangunin gitu. Bangunin karena takut. Takut apa? Tadi bonceng kamu, kita lewat ada restoran apa itu. Di restorannya ada yang jagain, gede, tinggi. Aku dipelototin, aku takut gitu. Jangan tidur, aku takut. Gitu. Jadi saya naik motor, dia bonceng saya. Kita ngelewatin restoran, yang restorannya itu memang gede gitu ya. Rupanya menurut dia di depan restoran itu ada yang jagain, serem banget. Dia ketakutan, bener ketakutan, dari suaranya tuh kayak ada apa ya, gemeter gitu. Gemeter. Wah, ini takut beneran ini. Berarti Mas Budi ini sama sosok ini tuh sedekat itu ya. Bisa Sedekat dibilang itu. apa nih Mas Budi bisa menamakan hubungan Mas Budi dan sosok ini itu bisa dinamakan apa gitu? Kalau dibilang pacaran kan nggak mungkin ya, karena beda Alam. gitu ya. Iya. Apa ya, yang jelas ya, apa istilahnya yang pas apa ya? Mungkin dekat. Soulmate lah ya. Soulmate. Soulmate. Oh. Nah, dan ini saya juga nggak tahu nih, abis ngobrol begini ntar nyampe rumah dia datang ke rumah saya apa saya juga nggak tahu, karena tadi sebenarnya dia juga ada di sini di belakangmu. Di belakangku. Iya, tadi yang ngotak-atik itu dia. Oh, tadi kita sempat ada trouble ya sebelumnya. Nggak, tapi sekarang udah mundur. Oh gitu, datang. Dan memang gitu ya, aku juga, maksudnya kita juga kadang mungkin punya feeling kayak ada yang membicarakan kita atau gimana. Mungkin makhluk itu pun yang tidak terlihat juga suka terasa terpanggil ya ketika Pasti, kita membicarakan. kalau kita membicarakan bahkan makhluk itu menggambar. pasti ya, Terpanggil pasti. saya agak merinding tadi. Masih. Dan sosok ini berarti bisa dibilang katanya soulmate gitu. Berarti kedekatan setiap harinya dia benar-benar selalu ada setiap jam. Setiap jam. Atau ada waktu-waktu tertentu gitu. Menjelang malam. Paling intens itu tanggal-tanggal 12, 13, 14, 15 sampai tanggal 21, 22. Tapi di menjelang akhir bulan, awal bulan itu aromanya pun nggak tercium gitu. Udah suaranya pasti nggak ada. Oh, jadi ada tanggal-tanggal Ada tanggal. tertentu. Saya hafalin itu gitu. Terus pas saya lihat-lihat ternyata oh mungkin karena bulan purnama kali ya. Jadi dia punya energi cukup untuk berkomunikasi dengan saya. Jadi oke. Kalau bulan purnama ada berpengaruh dengan energi. Iya. Oke, tahan sebentar. Pemirsa merinding jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jadi setiap bulan purnama itu Kay ini, sosok ini selalu mempunyai energi lebih dibanding sebelumnya. Dan jadi selalu datang ke Selalu datang. Mas Budi gitu di waktu-waktu itu. Iya. Bentuk perhatian apa sih yang sering dikasih dari
K ini, aku nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebut K, oke. K ini. Iya, dia maunya sih jadi cowok yang wangi lah, yang bersih, pakai baju yang bagus. Kalau ketemu orang harus yang wangi, yang menarik gitu, jangan amburadul gitu, maamnya dijaga. Pokoknya sudah perhatian yang over sih sebenarnya ya. Karena saya nggak pernah dapat perhatian seperti itu, justru malah dapatnya dari dia. Gitu. Kok dari dia Sulit. seperti itu? Dari ya? dia, jadi malah kayak orang terprotek banget kan, kayak anak kecil yang nggak boleh keluar malam-malam gitu. Kok dari sisi Mas Budi nih kasih perhatian ke? Pernah ada satu hal yang saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi saya cuma punya kendaraan satu-satunya waktu itu ya, udah agak lama. Saya cuma punya motor satu-satunya. Motor ini mogok terus. Asal saya jalan 2 meter 3 meter mati. 2 meter 3 meter mati. Terus ntar kalau saya bawa pulang ke rumah itu, satu ton gitu, rumah tinggal di situ nyala. Terus saya mau jalan lagi mati lagi. Saya bawa ke bengkel nggak ada apa-apa. Gitu. Terus akhirnya ada informasi dari salah satu teman saya, ya ahli supranatural juga, dia bilang, kamu baik-baik aja kan? Ya kenapa? Ada kejadian kamu mau diserang orang, mau dibikin kecelakaan tunggal gitu. Jadi rupanya si mesin ini diacak-acak sama dia. Sama kayak biar mati motornya, gitu. Biar nggak lanjut jalan. Berarti dia bantu untuk Bantu sekali. menghalang-halang. Ada hal yang lebih sulit untuk dilupakan lagi. Jadi seharusnya saya pulang ke Solo, tapi saya ketinggalan pesawat gara-gara dia. Jadi saya mau keluar kantor, nyari taksi mau ke bandara. Perut saya tuh kayak dibikin mulus-mulus gitu loh. Mulus banget. Mulusnya nggak wajar. Akhirnya saya naik taksi. Saya tahu taksi ini nggak akan ngejar pesawat itu. Oke. Sepanjang jalan dia cuman tertawa. Biarin, nggak usah pulang. Di sini aja. Biarin, nggak usah pulang. Akhirnya saya nggak sampai Soekarno-Hatta. Saya nginep di rumah kakak saya. Dan yang terjadi malamnya pesawat itu tergelincir jatuh. Semuanya luka-luka di dalamnya. Tergelincir Dia hanya jatuh. mau saya jangan terbang. Tiketnya masih ada, saya simpen di rumah. Iya. Sebegitu besar. Oh, segitunya ya. Tapi dia nggak bilang kalau nanti pesawat ini begini. Dia nggak pernah bilang. Seandainya dia bilang, saya jadi peramal nanti. Kan gitu. Dia nggak bilang. Argumentasi. Hanya biarin nggak pulang gitu. Oh. Selain bentuk perhatian yang tadi Mas Budi cerita, mungkin ada nggak sih kayak dari bentuk makanan gitu atau sesajen yang mungkin biasanya kadang-kadang beberapa dilakukan untuk makhluk-makhluk halus gitu. Ya. Kah ada bentuknya gitu? Dia bukan makhluk halus yang perlu dipuja. Bukan tinggal di sebuah tempat pemujaan, bukan. Dia tinggal ya di sembarang dia mau, di kantor atau di apa. Bukan tinggal di tempat pemujaan. Kalau dia itu asal makanan saya aja, dia minta dikit nggak apa-apa. Nggak perlu kembang, nggak perlu dupa, nggak perlu warna sesajen juga nggak mau. Dia ini buat apa gitu. Dia nggak mau dipuja. Oh, jadi nggak ada yang pernah ada spesial aksi gitu dari Mas Budi. Ini Mas Budi kan tahu ya kayak udah berjalan lumayan lama waktu bareng sama sosok ini. Dan Mas Budi tahu kalau beda alam gitu. Ada hal apa yang bikin Mas Budi tetap mau menjalani hubungan dengan Dia nggak mau sosok ditinggal. ini? Oh, dari sosok itu. Dia Kamu tidak jangan mau dekat-dekat ditinggal. saya lagi, dia nggak mau. Dia nggak mau. Sampai akhirnya yang tadi saya bilang, terdengarlah sosok laki-laki yang menyatakan diri kalau saya pasangannya, kalau kamu masih mau dekatan dia, kamu mati. Dan sejak itu kita break 2006. Sosok laki-laki yang tadi sempat Iya. Mas Budi Dia cerita mengaku pasangan sedikit ya. itu. Oke, ini penasaran dengan sosok ini. Ini awal dia marah karena apa? Karena saya dekat sama dia. Oh,
Karena Bisa dia kayak dekat dengan gitu ya? saya. Dia tahu, dia merasa dia pengen ngincer Kay, tapi kayaknya malah deketnya ke saya. Agak unik karena saya kan beda alam, ngapain dia cemburu kan gitu. Kan nggak mungkin juga sama milikin Kay kan gitu. Oke, tapi si sosok ini memang sosok yang seperti apa? Wujudnya mirip dengan Mas Budi kah? Sosok makhluk Lebih tinggi itu? gede lah. Atau dia emang sosok yang tidak jin aja gitu, yang tidak berbentuk manusia biasa gitu? Dia bentukan dari suaranya sih sepertinya seperti kita, cuman lebih sangar ya. Tampilan itu sangar gitu, bulunya banyak. Sangar, terus suaranya besar, tangannya besar. Tangannya banyak bulunya di sini. Saya juga melihatnya di saat perpisahannya. Terakhir saya ngerekam bentuknya K itu, saya akhirnya ngelihat itu juga jadi. Oh ini gede banget. Kalau dilawan sama saya ya, kalau misalkan kita satu alam ya, udah jelas kalah saya, gede banget. Saya cuma segininya. Kayak semacam genderuwo mungkin? Mungkin menyerupai ya, Oh, menyerupai itu. menyerupai. Tapi genderuwo kan tidak ngomong. Cuman ya kayak kuntilanak kan begitu, pindah sana pindah sini, nggak ada percakapan, nggak ada omong. Oke, dan ini yang terjadi sama Mas Budi dengan Kay ini pernah terjadi nggak sih sebelumnya? Atau ini yang pertama? Itu yang pertama dan semoga yang terakhir. Oke, jadi ini yang pertama kali terjadi gitu di hidupnya Mas Budi gitu, Iya. sebelumnya belum pernah ada. Pengennya sih itu yang terakhir aja. Soalnya waktu itu asal ada kejadian serupa kayak Kay yang menimpa teman saya perempuan, itu terjadinya hampir menyerupai itu. Saya punya teman perempuan, beda kota ya. Terus saya dapat kabar nih teman saya meninggal gitu. Ya sudah, saya turut berduka cita, bla bla bla. Cuman aneh, besok dia kirim voice note ke saya. Siapa sosok teman? Teman saya yang udah meninggal itu. Akhirnya kan saya blok nomornya, iya, ini persis bisa? kayak dulu gitu. Saya nggak tahu memang, ya nggak tahu. Malah sempat ada yang datang ke rumah, kirim kabar, aku di depan pintu rumah kamu lukis aku sekarang. Ada pernah. Itu teman perempuan. Teman perempuan itu setelah Kay. Pernah, makanya saya blokin nomornya semua. Tapi ini berarti teman ya jatuhnya Teman, gitu kan? teman saya. Wow. Itu tanggapan keluarga gimana, Mas Saya Budi? nggak pernah cerita, Nggak pernah cerita ya? nggak pernah cerita. Jadi di rumah pun Mas Budi sendiri gitu? Iya, saya nggak pernah berbagi cerita ini kecuali ke orang-orang tertentu yang mungkin dia tahu tapi pengen ngulik saya. Ada seseorang yang tahu tapi boleh dong ceritain itu dulu kamu gimana? Gitu. Jadi benar-benar energinya tuh lumayan besar ya, Mas? Besar. Bisa sampai intens dan berjarak panjang Iya. gitu? Sampai ke benda-benda elektronik semuanya dia bisa ikut ini kan, otak-atik segala macam gitu. Tadi kalau nggak salah juga ini layar sempat agak sedikit isinya. Ini kan harusnya begini terus ya? Atau ada gambar semutnya? Nggak tahu. Nggak Mungkin ada ini. gambar semutnya mungkin ya. Ini tadi sempat ada gambar semutnya agak lama. Jadi dia memang suka Nanti bisa dicek. mempengaruhi sinyal atau elektronik juga. Betul, elektronik. Jadi kalau mungkin mbaknya punya HP sering rusak atau apa, biasanya benturan itu. Ada benturan. Wow. Atau Miss K ini ternyata segitunya. Segitunya. Dan ketika Mas Budi pertama kali melihat sosoknya gitu secara utuh gitu, pernah dilihatkan lagi setelahnya? Setelah itu pernah melihatnya lagi atau cuman satu kali aja? Enggak, itu yang terakhir. Belum pernah lagi. Barusan itu cuma aromanya doang, tapi terlalu nyengat, mungkin deket sini. Oh jadi nggak pernah lagi, walaupun tadi Mas Budi bilang ada nih. Dan ini datang setelah tahun 2018 baru ini lagi. Karena diceritain kali ya. Tadi saya mau sengaja minta izin ya, nanti ada sedikit cerita tentang kamu. Mohon izin saya mau bikin sketsa kamu, bercerita tentang kamu gitu. Mungkin dia ngerespon, datang ke sini. Oke, tahan dulu. Pemirsa Merinding jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
kalian yang mempunyai cerita mistis atau ingin bercerita bareng aku, kalian bisa kirimkan cerita dan pengalaman mistis kalian di bawah ini. Dari tadi Mas Budi tahu ya, kita ini agak sering bermasalah dengan sinyal. Ini itu berpengaruh dengan sosok itu nggak sih Mas nih? Ada. Karena itu ya? Iya. Dari tadi biasanya nggak pernah kayak gini, tiba-tiba sinyal mati dan lain-lain. Iya. Berarti dia isengnya bisa sampai ke elektronik. segitunya ya? Ya sebangsanya yang menggunakan energi listrik biasanya. Dan aku penasaran gini, tadi Mas Budi bilang kalau terakhir ketemu itu dan melihat sosok itu 1 kali gitu. Nah itu bisa ceritakan gak sih Mas Budi? Terakhir kali bertemunya tuh ceritanya tuh seperti apa gitu? 2 tahun setelah putus, di tahun Putus? 2006. Oh, Setelah berpisah. ini cerita setelah ada laki-laki yang tadi jadi pasangannya. Oke, kita break, kita putus. Oke. Putus kan 2006. Udah, saya akhirnya nggak di sini lagi. Saya pindah ke Jogja, pulang ke Jogja. Saya tinggal di sana. 2008 saya ke sini. 2008 saya ke sini, saya main ke rumah teman saya di daerah Pulau Gadung. Nah, saya sampai sana sore, hujan. Hujan, jadinya saya suruh nginep di situ. Kamu nginep sini aja ya. Tapi perasaan saya udah nggak enak tuh. Kok perasaan nggak enak? Mau ke kamar mandi itu saya segan sekali gitu. Ada apa ya rumah ini gitu. Kami tidur di depan TV, di lantai gitu, pakai tikar gitu. Rumahnya padat penduduk, ada gang-gang sempit. Tepat jam 12 malam hujan. Saya dengar suara laki-laki yang mirip kayak 2 tahun yang lalu. Lebih kencang lagi. Nyampur sama aroma. Wah, ini aromanya kayak ini muncul di sini. Aroma yang 2 tahun nggak pernah tercium sama saya waktu itu. Wanginya nusuk set. Teman saya tidur nih, kiri kanan tidur. Saya buka hordeng, saya intip keluar, masih hujan. Terus ada bayangan kayak apa ini, orang apa bukan? Saya buka pintu, saya keluar, Sike. Gini. Saya liatin agak lama gitu. Langsung sini saya digetok tuh dari belakang. Tus. Habis itu dia ngetok yang lain, dia udah jebol itu. Atap rumah teman saya jebol asbesnya. Digetok sama dia ngamuk, suaranya kenceng, bapaknya teman saya bangun. Itu terus saya dipanggil, kamu punya masalah apa? Jangan bikin masalah sama makhluk-makhluk kayak gitu. Bapaknya saya orang bisa kebetulan. Terus aku sama dia nggak tahu dibuang kemana. Saya keluar lagi ngintip, oh Iske udah nggak ada. Ini yang gede tinggi juga udah nggak ada. Tapi bocor, teman saya tidurnya pindah semua. Asbesnya bocor. Kencang sekali itu. Suaranya bener-bener dahsyat. Der gitu. Wow. Kuat banget kan energinya. Karena ada pertengkaran antara makhluk lain juga ya selain kayak ini gitu kan. Mungkin dia si yang sosok yang ngamuk ini powernya sedang tinggi-tingginya. Terus saya datang ke situ, menurut dia sudah mungkin dianggap ini waktu yang tepat buat ngancurin saya gitu. Barangkali ya, saya mikirnya sih ke situ. Soalnya sama bapaknya teman saya itu dia bilang, kamu jangan main kesini lagi, kamu nggak aman di sini. Gitu. Terakhir kali itu ketemu langsung dengan sosok ini. Dia tidak ada bicara apa? Enggak, Zike nggak berani ngomong. Cuma nunduk aja gitu, sedih, mana hujan kan, kasihan ini. Kalau orang langsung saya payungin. Jadi tidak ada ucapan terakhir gitu? Nggak ada. Dan sejak itu asal dia itu mungkin ke tempat saya, yang tahu bukan saya, tapi teman saya. Tuh kamu ada yang nyariin tuh gitu. Tapi saya nggak lihat. Bahkan saya nggak mencium aromanya tuh. Gitu. Jarang banget saya nyium aromanya. Baru tadi aja sebentar di sini. Ini
Ini setelah ini semua terjadi dan akhirnya ada perpisahan gitu, dampak apa sih yang Mas Budi terima gitu? Apakah Mas Budi sempat nggak enak badan atau sakit? Biasanya kan ketika kita bersinggungan dengan makhluk halus, ada juga yang punya dampak jadi sakit gitu, jadi demam atau apa. Nah dari Mas Budi, pernah nggak sih merasa seperti itu gitu? Waktu itu merasa hidupnya bebas aja. Nggak pernah ada yang melarang, nggak pernah ada yang ngatur-ngatur, nggak pernah ada yang nggak boleh ke sana. Kayak gitu kan sering, itu paling sering ucapan kayak yang paling sering itu. Jadi lebih kepada sisi itu ya Sisi yang itu, kalau kesehatan hilang gitu. nggak ada masalah sih, nggak ada Nggak ada masalah. dampak apapun. Nggak ada dampak apapun, hanya saja case sempat kemunculannya yang saya bilang bikin saya mogok berkali-kali itu aja. Saya terima kasih banget. Karena itu jadi lebih ke positif ya. Iya. Nah Mas Budi ini kan setelah perpisahan itu berarti perpisahan itu dimulai dari Miss K-nya ya, maksudnya Miss K, K-nya gitu. Cuman dari sisi dia aja yang ingin berpisah. Dari sisi Mas Budi memang tidak tahu apa-apa, tiba-tiba mungkin K-nya berpisah pada hari itu atau seperti apa sih? Kalau ngomongin kayaknya nggak mau pisah sampai sekarang. Oh sebenarnya dianya Nggak mau, sampai sekarang juga nggak mau sebenarnya. Tapi karena dia ada pasangan di sana, ya mau nggak mau dia harus setia dengan pasangannya kan gitu. pasangannya? Iya. Sebentar, pasangannya juga sosok, Iya, berarti dari satu alamnya dia. alam gitu Satu mereka? alam, satu dimensi. Oke. Iya, satu alam, satu dimensi. Nah, dari sisi Mas Budi gitu setelah ini udah nggak ada, setelah berpisah itu udah tidak ada gangguan lagi, berarti ya tidak ada obrolan-obrolan lagi dengan Iya. Kay. Dan ada nggak sih dari Mas Budi melakukan pembersihan gitu atau apa supaya Ada. tidak ada kayak gini lagi? Oh ada. Mhm. Apa yang Saya sempat dilakukan? dibersihkan lah oleh orang di sesepuh di desa saya. Bersihkan, suruh mandi dengan airnya dia karena waduh ini dianggapnya saya ini kalau nggak hati-hati lama-lama kamu masuk alamnya dia juga. Oh, Tapi dengan bisa? cara yang berbeda gitu. Oh bisa kayak gitu? Bisa. Itu pernah dengar ceritanya, Mas Budi? Maksudnya diceritakan nggak sama sesepuhnya Sesepuh. itu? Ya sesepuhnya cuma Dengan bilang cara apa? ya dengan cara misalnya jatuh dari tangga dari ketinggian berapa gitu. Oh, Contohnya. oh gitu. Kalau mau nengok alam ke dimensi dia begitu. Oh iya. Dengan melakukan hal negatif gitu ya maksudnya ya. Gitu. Ya mendingan dibersihkan aja, udah. Mending dibersihkan. Oke. Dibersihkan bukan berarti tidak bisa merasakan kedatangan dia, tetap bisa, tapi untuk interaksi tidak bisa. Katanya dia panas. Karena sudah Nanti dia kepanasan kalau interaksi lama-lama. Paling say hey aja boleh lah gitu. Berarti Mas Budi ini bisa dibilang termasuk sensitif gitu ya, Mas? Ya saat itu. Oh saat itu. Apa dari dulu Mas Budi sudah merasakan kayak memang dari kecil atau? Dari kecil, iya. Oh oke. Dari kecil. Dari kecil saya kebetulan umur 5 tahun itu anak yatim. Lalu ibu saya merantau, saya di desa. Awalnya saya tinggal dengan kakak saya. Kakak saya sakit malah meninggal juga. Ya sudah akhirnya saya nggak punya teman. Nggak punya teman, nggak punya mainan, nggak punya sepeda, jadi agak sulit untuk ngimbangin teman-teman main saya gitu. Satu hari saya punya teman ngetok-ngetok rumah ngajak main, tumben-tumbenan ada yang mau ngajak main. Ya sudah, ayo main bareng, main. Tapi saya nggak tahu dia dari makhluk mana, nggak tahu. Maksudnya itu bukan manusia gitu? Bukan. Ada yang paling dahsyat itu saya kelas 5 SD, saya pengen nonton wayang kulit, tapi jauh sekali dan zaman saya kecil itu nggak punya sepeda ya. Untuk menempuh jarak ke sana itu naik sepeda mungkin bisa 30-40 menit, bisa lebih. Ya sama teman-teman saya, merem aja, nanti sampai sana. Ini sampai saya duluan, teman saya belum sampai. Itu kelas 5 SD dan terjadi hanya sekali. Hanya sekali. Bisa kayak gitu ya? Nggak tahu saya orang teman-teman itu. Saya sebenarnya ya suka diajak mainan mereka, tapi nggak diizinin sama ibu saya. Wow.
Jadi benar-benar kalau misalkan dunia itu berarti udah nggak asing gitu. Nggak dari asing, Mas nggak Budi kaget, ya? nggak kaget. Lebih ke nggak kaget aja sih. Paling kalau bentuknya aneh-aneh agak kaget. Setelah melakukan pembersihan itu, terus apa yang dirasakan Mas Budi? Apakah lebih tidak pernah terlalu sensitif melihat semuanya, atau lebih menjalani hidupnya apakah lebih enak? Setelah dibersihkan, nggak punya rasa takut. Oh, saat jadi itu. malah nggak pernah takut. Jadi kadang-kadang kalau ada yang mau deketin, sana, pergi gitu. Oh, jadi masih bisa melihat? Ngerasain masih, Oh, merasakan masih bisa gitu ya? merasakan masih bisa. Wow. Sampai hari ini, sampai sekarang? Kadang-kadang kalau memang itu nggak bagus bisa. Tapi kalau bagus ya biarin aja. Tapi dari sisi keluarga gitu ya, si Kay ini pernah mengunjungi juga nggak? Kayak salah satu keluarganya Nggak ada. Mas Budi? Nggak ada. Jadi memang Nggak cuman ada. tertuju dengan Mas Budi gitu? Nggak ada. Ya kalau dibilang sensitifnya hilang nih setelah dibersihkan, enggak. Ya saya pernah dikeroyok begitu. Jadi ada teman saya nelpon, Mas mampir ya ke studio, saya mau pulang kampung, studio musik daerah Bintaro sana. Dia pulang kampung, nyerahin kunci, nanti nyalain lampu studio, saya nyalain lampu studio, saat tidur di ruang take. Itu drum bunyi sendiri, dor nggak karuan. Kaki saya ditarik-tarik. Saya dikeroyok, bahkan sampai berdarah. Sampai Sama anak kecil-kecil segini-gini. Itu di studio kejadian. Dan itu belum lama, baru tahun 2021 kemarin. Oh iya. Iya. Jadi kalau dibilang dibersihkan nih, udah nggak bisa, masih. Dikeroyok saya, habis. Jadi Mas Budi ini juga bisa banget ya berdekatan sedekat itu sampai bisa Iya. punya dampak luka gitu ya? Iya, luka. Pernah juga sampai ngerepotin teman-teman saya yang ahli spiritual ya. Saya ditonjokin bengkak semua. Ini juga belum lama, ini baru tahun-tahun kemarin. Ini bengkak. Kaki bengkak, pengep kayak orang habis dikeroyok. Waduh, jadi benar-benar aku dengernya juga kayak wow, benar-benar Mas Budi sensitifnya tuh juga agak Sampai bengkak-bengkak. mengganggu ya kehidupan Mas Budi gitu sampai bisa bengep dan luka gitu. Saya kirim foto kan ke teman saya selfie. Ini aku kenapa ya? Waduh, ini dikeroyok ini berapa orang, udah dipentungin, ini bener-bener ini bengkak dan harus diobatin dengan cara non medis gitu, harus dengan cara spiritual. Ini dibantulah sama ahlinya. Kata teman saya, ini kalau belum muntah darah belum sembuh loh. Akhirnya muntah darah saya. Oh gitu. Tandanya ada seperti itu gitu. Ini dalamnya udah biru semua itu. Muntahin. Itu setelah urusan Kay ini ya berarti? Jauh setelah ada Kay. Kira-kira berpikir nggak sih apakah itu ada pengaruh dari bukan hubungan Mas dengan Kay, tapi berpengaruh dengan kedekatan dengan makhluk lain gitu? Kemungkinan saya nggak berkenan di dia atau bagaimana ya gitu ya. Terus dianya nyerang saya gitu. Tapi menurut teman saya versinya adalah ini pernah ada orang yang minta tolong sama kamu, nggak kamu tolongin. Nah, dia nggak suka, terus dia menyuruh seseorang untuk ngirim sesuatu ke kamu gitu. Oke, jadi pokoknya Banyak jadinya. dengan segala hubungan Mas dengan Kay, kita balik lagi sudah selesai berarti, sudah tidak pernah ada interaksi, dan ini cukup jadi pengalaman yang aku dengar juga beda dan aku juga baru pertama dengar dengan ada kisah seperti ini. Semoga tidak ada gangguan-gangguan atau dari pihak Mas Budi Amin. masih mau datang Kay ya. Kita nggak tahu, tapi semoga tidak ada gangguan-gangguan aneh lagi. Terima kasih Mas Budi sudah bisa berbagi cerita yang bikin semuanya merinding, dan tadi Saya juga kedatangan merinding karena beneran datang. Kay. Tapi udah Terima pergi kasih lagi banyak. kok.
datang tapi nggak ada interaksi. Terima kasih Mas Budi. Sama-sama. Bila kalian ingin berbagi cerita mistis atau cerita bareng aku, kalian bisa langsung kirimkan cerita mistis kalian ke email di bawah ini. Atau kalian yang ingin tahu cerita terbaru tentang acara Merinding, kalian bisa langsung kepoin sosial medianya ke di bawah ini. Mereka memang ada. Bisa di sini ataupun tempat kalian. Apakah kalian bisa merasakannya?